Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita sama-sama mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kalian akan melanjutkan pelajaran KD yang kedua, yaitu nanti akan kita bersama-sama menganalisa faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa indikator yang harus kalian pahami dalam KD ini. Yang pertama adalah pengertian dari persatuan dan kesatuan itu sendiri, kemudian ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, adanya faktor pendukung, ada tahapan-tahapan persatuan dan kesatuan, ada faktor pendukung dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, pengertian daripada persatuan dan kesatuan. Apakah persatuan dan kesatuan itu? Ya, persatuan adalah menjadi satu yang utuh, meski banyak perbedaan tidak akan membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Kita jaga perbedaan sehingga menjadi negara yang utuh. Berikutnya, yang kedua adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Ada beberapa prinsip persatuan dan kesatuan yang harus kalian ketahui. Prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah perbedaan, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita berbeda ras, kita berbeda suku, tetapi kita sama-sama memperjuangkan tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Walaupun beda ras, walaupun beda suku, tetapi kita tetap bersatu untuk membentuk sebuah negara yang adil dan makmur. Berikutnya, yang kedua adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah satu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Berikut yang nomor 3 adalah prinsip persatuan pembangunan. Nah, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan sebuah cita-cita reformasi adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan masyarakat yang adil dan berkemakmuran. Berikutnya yang nomor 4 adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah merupakan salah satu prinsip demokrasi Pancasila. Maksudnya adalah seseorang bebas melakukan sesuatu hal yang tetapi dapat dipertanggungjawabkan tanpa merugikan orang lain. Bertanggung jawab berarti berani mengambil sebuah risiko dalam tindakan, dalam sebuah perlakuan yang kita pilih, ya, berani mengambil sebuah risiko yang kita tentukan. Berikutnya prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, prinsip ini adalah prinsip persatuan
Indonesia yang tersusun dalam kesatuan yang sangat majemuk, antara lain kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, dan lain sebagainya. Kesatuan sejarah misalnya bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah yang sangat panjang. Kesatuan senasib misalnya berada dalam satu proses sejarah yang sama-sama mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajah, ya, dan kebahagiaan bersama. Nah, berikutnya prinsip kebudayaan misalnya keanekaragaman budaya tumbuh menjadi satu adalah merupakan satu bentuk kebudayaan nasionalisme. Berikutnya yang nomor 3 adalah tahap utama pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri, yang terdiri dari pertama adalah prinsip persamaan senasib, yang kedua adalah kebangkitan nasional, yang ketiga adalah Sumpah Pemuda, yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Berikut faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah memiliki jiwa atau rasa nasionalisme, mencintai tanah airnya. Seperti setiap siswa kalau hari Senin mengikuti upacara bendera, memakai seragam, dan lain sebagainya. Berikutnya rasa toleransi yang sangat tinggi, jadi membiarkan orang lain melakukan keimanan dan keyakinannya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya. Berikutnya kesadaran dalam hidup bermasyarakat, merupakan satu kewajiban sosial karena kita hidup di lingkungan masyarakat sesama warga bangsa. Berikutnya adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, memperjuangkan bangsa Indonesia tidak harus menjadi militer, tetapi apa yang kita dapati saat ini, kita tentunya memiliki jiwa yang rela berkorban untuk sesama insan manusia Indonesia. Berikutnya adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan, sama-sama memiliki sejarah yang panjang bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai bahasa kita diplesetkan menjadi yang sesuatu yang tidak baik, karena bahasa kita adalah bahasa persatuan. Dengan adanya bahasa Indonesia merupakan satu komunikasi antar semua ini di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan, antara lain yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam, memiliki permasalahan yang sangat banyak, ya, yang tentunya kita harus merasa memahami apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang sangat beraneka ragam, ya, yang terdiri dari berbagai macam suku misalnya, agama, bangsa dan negara, serta kekayaan bangsa yang memungkinkan untuk terjadinya perpecahan. Nah, ini harus kita hindari, jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Berikutnya yang nomor 2 adalah kurangnya kesadaran akan
gangguan dari luar. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan kekayaan alamnya yang sungguh sangat melimpah, yang menyebabkan Indonesia rentan akan ancaman, baik itu ancaman dari luar ataupun ancaman yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Yang nomor 3 adalah ATHG. Apa ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang merongrong kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor ini adalah merupakan satu yang harus diantisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berikutnya yang nomor 4 adalah ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan dan hasil-hasil pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan berbagai rasa tidak puas di sana sini. Dan yang nomor 5, yang terakhir adalah paham etnosentrisme. Nah, paham ini tentunya harus kita hindari. Jangan sampai merasa menang sendiri, jangan sampai merasa benar sendiri, ya, karena adanya persatuan dan kesatuan, sehingga satu dengan yang lain memiliki porsi yang sama sesuai dengan kesepakatan sebagai anak bangsa yang tercinta ini. Anak-anak, berikutnya ada beberapa questioning yang harus kalian selesaikan. Materi singkat yang saya berikan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan yang mendalam bagi kalian, tentunya dengan menyelesaikan questioning yang saya berikan. Tidak hanya di layar, ya, tetapi ada questioning yang harus kalian selesaikan di ruang kelas. Demikian yang sedikit bisa saya sampaikan. Marilah kita senantiasa mengucapkan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ilmu yang sangat sedikit yang saya berikan bisa menambah pengetahuan hari ini, besok, dan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi silakan masuk ruang kelas untuk menyelesaikan ilustrasi pengembangan kemampuan dalam rangka mendalami materi yang saya berikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.